Wanita menemukan dengan ketakutan, suami yang tampak lembut dan perhatian di permukaan. Ternyata adalah seorang pedagang manusia. Banyak anak yang diculiknya selama bertahun-tahun. Bahkan 3 anak kandungnya sendiri. Juga dijualnya dengan kejam. Tak heran setiap kali melahirkan selama bertahun-tahun. Dia diberitahu oleh suaminya bahwa bayi yang dilahirkan sudah mati. Dan dia percaya sehingga menangis hingga buta. Namun mertuanya menganggapnya sebagai bintang sial. Sudah menikah selama bertahun-tahun. Tidak bisa mempertahankan satupun anak. Maka mulai memukul dan menghina. Wanita yang buta ini tidak bisa melawan sama sekali. Melihat mertuanya marah memasuki kamar. Untuk menghukum dirinya sendiri. Wanita yang panik berlari masuk ke kamar. Untuk menghindari kejaran mertuanya. Dan bersembunyi di lemari. Tidak disangka detik berikutnya. Mendengar suara suami dan pembantu. Apakah anak itu sudah diurus? Anak apa? Semua orang bilang harimau tidak makan anaknya. Suara manja. Mengapa dia bersama suami? Bukankah sudah disepakati? Setelah anak itu lahir, biarkan aku menjadi Nyonya Zhaoyuan yang sejati. Dia tinggal di rumah begitu lama. Tubuhnya lemah. Tidak ada bedanya dengan orang mati. Mengapa tidak langsung melukainya? Wanita itu baru menyadari. Suaminya tidak hanya menyimpang dengan pembantu di rumah. Sekarang bahkan berusaha untuk menghilangkan dirinya. Yang lebih membuatnya sedih adalah alasannya kehilangan anak. Benar-benar karena mereka. Tidak disangka kejadian ini. Dengan kesedihan dan kemarahan, dia justru menemukan. Dia tiba-tiba pulih dengan ajaib. Namun sebelum dia menyadari, mertuanya di bawah pimpinan Putri Serigala bermata putih. Tiba di ruangan ini. Ketika dia membuka pintu, tapi melihat anaknya sendiri, malah berpelukan dengan pembantu. Namun nenek itu sama sekali tidak terkejut. Malah memeriksa ruangan. Lalu memberitahu anaknya bahwa gadis yang dia asuh melihat seorang wanita bersembunyi di sini. Mendengar ini, pria itu segera menuju lemari. Mengapa kamu ada di sini? Siapa yang membawanya masuk? Sekarang segera membersihkan ruangan ini. Semua spray dan sarung bantal. Barang yang tercemar. Bersihkan untukku. Cepat. Sampai sekelompok orang pergi. Wanita itu akhirnya lemas dan melarikan diri dari lemari. Namun pada saat itu dia terkejut menemukan foto pernikahan yang tadinya terpajang di kepala tempat tidur. Sekarang berubah menjadi foto suami dan pembantu. Mengingat dirinya 6 tahun yang lalu. Dengan baik hati, membawa anak perempuan sopir yang tak punya rumah ke rumahnya. Dan membuatnya menjadi pembantu di rumahnya. Tidak disangka kebaikan hatinya malah membawa serigala masuk. Saat ini melihat foto keluarga yang terpampang di tangga. Wanita ini baru menyadari. Selama beberapa hari yang tidak terlihat olehnya. Ternyata rumah ini sudah tidak lagi menjadi miliknya. Dengan penuh kesadaran, dia bertekad untuk mencari tahu kebenaran. Dan menemukan beberapa anak yang hilang. Maka dia diam-diam pergi ke kamar mandi dan membuka keran air. Lalu menelepon keluarganya meminta pertolongan. Namun baik kakak perempuannya maupun ayahnya tidak sengaja tidak menjawab. Hal ini seketika membuatnya menyadari. Ponselnya mungkin juga telah dimanipulasi oleh suaminya. Halo, nomor yang Anda hubungi. Apakah Zhao Feng juga memanipulasi ponselku? Juga melakukan sesuatu? Cepat angkat telepon. Selamat datang di Cold Group, bagaimana saya bisa membantu Anda? Saya mencari grup Leng. CEO, Lang Yu. Maaf, jika ingin berbicara dengan CEO Lang, silakan hubungi nomor pribadinya. Saya tidak memiliki izin di sini. Tolonglah, segera minta dia angkat telepon. Saya adalah dokter di rumah sakit Suihe. Sekarang ayah dari Leng Zong sedang diselamatkan di rumah sakit. Perlu tanda tangan dengan segera, tapi tidak bisa menghubungi teleponnya. Jika ayahnya mengalami masalah, apakah Anda bertanggung jawab? Nyonya, kamu sudah masuk lama. Apakah dia terjatuh? Apakah perlu saya masuk membantu kamu? Nyonya. Kakak, apakah itu King King? Mengapa kamu tiba-tiba menghubungi dari kantor? Setelah kamu menikah, tidak pernah lagi berhubungan dengan keluarga. Lagi, kamu tahu betapa khawatirnya aku dan orang tuaku. Sangat khawatir, Nyonya. Kakak, dia hampir pulang. Aku tidak punya waktu. Tolong cek untukku. Saat Kuan-Kuan lahir, pemantauan di rumah sakit. Nyonya. Suami, mengapa kamu begitu cepat? Sudah pulang. Istri, aku merindukanmu. Istri datang. Istri, ya, sudah tidak pagi. Kamu tidur dulu. Aku akan segera datang setelah mandi untuk menemani kamu. Dia seorang buta. Mengapa menggunakan keyboard untuk mengetik?
Sayang, Mom, aku sudah menyiapkan hadiah untukmu. Hadiah apa? Ada apa, sayang? Sayang, besok adalah hari pernikahan kita. Hari peringatan 7 tahun. Aku sudah menyiapkan kejutan besar. Sayang, menikahi kamu dalam hidup ini adalah keberuntunganku. Aku juga. Tidur, Zhao Feng, menikahimu, itu karena aku jahat di kehidupan sebelumnya. Namun pada saat itu, pria itu curiga bahwa wanita pura-pura buta. Untuk mencegah masalah di masa depan, keduanya sepakat untuk meningkatkan dosis obat, agar wanita benar-benar menjadi buta. Maka, pembantu jahat kemudian menambahkan dosis dalam obat harian wanita. Pria jahat bahkan menipu wanita untuk minum dengan alasan pengobatan mata. Saat wanita berpikir bahwa dia tidak bisa melarikan diri kali ini, tiba-tiba terdengar suara piring pecah dari dapur. Dan perhatian pria jahat dan pembantu pun beralih ke arah suara tersebut. Wanita kemudian menuangkan obat ke bantal, lalu berpura-pura sudah minum. Kemudian alasan kelelahan untuk pergi dari sini. Namun saat dia berbalik, seorang anak berlari ke arahnya. Mama, aku ingin mencari Mama. Maaf, Nyonya. Saat berbalik, anak ini langsung berlari ke sini. Tidak apa-apa, dia tidak menabrak saya lagi. Terima kasih, Nyonya. Sayang, mengapa suara Zhao Feng terdengar begitu merdu? Mom, istirahatlah dengan baik. Aku cinta kamu. Xiao Yang, sudah berapa lama kamu di rumah kami? Sekitar 6 tahun. Oh, itu aku. Tahun ketika aku kehilangan penglihatan. Aku ingat di ujung lorong ada sebuah foto. Bisa tolong lihatkan saya apa yang ada di dalamnya? Nyonya, kamu benar-benar suka bercanda. Foto keluarga. Tentu saja ada seluruh keluarga kalian. Ada Tuan, Nyonya Nian, Nenek, dan juga. Apalagi, tentu saja ada Nyonya juga. Terima kasih telah menipu saya. Apakah kamu tidak merasa wanita ini baru-baru ini sangat aneh? Dia sudah minum obat. Apalagi yang bisa dilakukan? Apakah kamu yakin? Apa? Wanita itu berani mempermainkan kita? Tidak benar. Dia baru saja menghindar. Mama, saya ingin mencari ibu. Jika dia benar-benar sembuh, jadi, apa rencanamu? Saya berencana untuk melakukannya. Ketika larut malam, wanita terbangun dari mimpi buruk tiba-tiba. Namun saat dia turun ke bawah gelap untuk minum air, dia menemukan pengasuh licik membawa seorang anak saat itu. Saat dia hendak keluar untuk melihat, dia menyadari itu bukan anaknya. Menyadari, mungkin pria jahat sedang mencoba apakah dia pura-pura buta. Wanita dengan cepat berpikir. Dia mengambil sapu di sampingnya dan mengayunkannya ke pengasuh. Siapa di sana? Suami, cepat datang, ada pencuri. Sangat berani. Berani mencuri bahkan di rumahku. Pencuri, mati kau. Suami, selamatkan aku. Apa yang sedang kamu lakukan? Suami, rumah telah dimasuki pencuri. Apakah kamu melihatnya? Nyonya, lihat dengan jelas. Saya adalah Su Meiran. Oh, tidak benar. Saya ingat kamu adalah seorang buta. Kamu tidak bisa melihat. Suami menyalahkan saya. Tidak bisa melihat untuk waktu yang lama. Sekarang pelayan di rumah. Semua berani menginjak kepala saya. Mata saya sangat sakit. Apakah aku terlalu berpikir? Apakah kamu baik-baik saja? Sayang, kamu bilang kuan-kuan di bawah tanah. Mengetahui seperti ini, akankah dia menyalahkan saya? Hal-hal yang sudah terjadi, biarkan berlalu. Sampah. Cepat minta maaf kepada Nyonya. Maafkan saya, Nyonya. Apa yang kamu katakan? Lebih keras, saya tidak mendengar. Maafkan saya, Nyonya. Su Meiran, maaf, kamu mengatakannya terlalu cepat. Tunggu sampai kamu diambang kematian. Saat kamu memohon ampun padaku, katakanlah lagi. Aku sudah menyelidikinya. Saat kamu melahirkan anak, CCTV di rumah sakit tiba-tiba rusak. Hanya CCTV pada hari itu mengalami masalah. Pasti ada hantu di sini. Tetapi sekarang, petunjuk di rumah sakit hilang. Bagaimana cara mengatasinya? Ketika seorang wanita bingung dan tidak menemukan petunjuk, tiba-tiba menemukan pria jahat marah pada mertuanya. Membakar. Ternyata mertuanya tanpa izin datang ke ruang kerja secara diam-diam.
Saya ingin memakai jimat perdamaian yang dia minta dari tuannya. Tidak disangka pria jahat saat itu menjadi sangat marah. Memikirkan, pria jahat tidak pernah marah sebesar ini pada ibunya. Dan sikap yang tidak biasa hari ini, kemungkinan besar adalah ruang kerjanya. Menyembunyikan rahasia yang tidak bisa diungkapkan. Maka wanita memutuskan untuk masuk diam-diam saat pria jahat tidak ada di rumah. Kombinasi 4 digit. Ada lebih dari 9.000 jenis. Bagaimana mungkin? Ah, lupakan saja. Tak peduli. Untuk kuan-kuan, bersedia mengambil risiko. Kata Sandi salah. Nyonya harus minum obat. Bagaimana ini? Kata Sandi salah. Jika kata Sandi salah 3 kali, akan dikunci. Saat itu Zhao Feng akan tahu. Seseorang telah masuk ke kamarnya. Ibu. Tak peduli. Kata Sandi benar. Aneh, baru saja jelas-jelas terdengar. Ada suara di sini. Tak peduli, beri makan wanita itu dulu. Penting untuk minum obat. Tidak ada apa-apa. Sudah ditemukan. Bagaimana dengan ini? Tidak ada nama. Dan yang terbesar, hanya berusia 2 tahun. Apakah orang-orang ini sama seperti musim semiku? Tidak lama setelah lahir, langsung diculik oleh Zhao Feng. Tuan muda, bagaimana kamu kembali? Berkas tertinggal di ruang baca. Kembali dan ambil. Tanggal 1 Januari tahun 2034, Rumah Sakit Suihe. Itu air mancurku. Siapa di ruang baca? Saya tidak tahu. Kata Sandi benar. Saya menemukan Zhao Feng. Bukti perdagangan anak-anak. Tetapi sekarang, saya tidak bisa melarikan diri.